Salam sejahtera teman-teman yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam cara live kita rutin setiap Rabu dan Jumat. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia mengikuti acara ini. Dan saya berdoa setiap kali firman Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya itu sampaikan, terus direnungkan dan dilakukannya. Saat ini kita akan merenungkan satu tema tentang kita memiliki pola pikir yang baru di dalam Kristus. Pola pikir seperti apakah itu? Kita akan bahas pada saat ini. Dan kita memulai dengan sebuah pujian yang indah tentang arti kehadiran Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Ya, kita nyanyi bersama-sama ya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan.
Tuhan, kami bersyukur untuk kehadiran-Mu ke dunia ini, secara khusus dalam hidup kami. Kami menyadari Tuhan bahwa kami adalah orang berdosa. Dosa tidak akan mampu membawa kami untuk dipulihkan dengan Tuhan. Dosa tidak mampu membawa kami untuk masuk ke dalam hadirat-Mu, dalam kerajaan-Mu Tuhan. Tapi kehadiran-Mu telah mengubah hidup kami Tuhan. Kembali saat ini Tuhan, kami akan merenungkan akan kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Berdoa bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan, dan tetap setia mengikuti acara ini Tuhan, ibadah ini. Berdoa lawat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Bila saat ini anak-anak-Mu sedang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan dengan kuasa Tuhan. Berdoa untuk adik Tuhan, untuk Stevie, untuk Els Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, pulihkan dengan kuasa-Mu. Setiap anak-anak-Mu dimanapun berada yang dalam keadaan kelemahan tubuh, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Bu Foni, Francis, Tuhan berkati, Tuhan pulihkan kesehatannya. Bu Cince dan keluarga, Tuhan juga berkati. Dan setiap anak-anak-Mu Tuhan, siapapun Tuhan pada malam hari ini dalam keadaan sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, karena kan percaya kuasa-Mu sanggup memulihkan. Sedang mengalami pergumulan, Tuhan lawat setiap kami. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Urapi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dalam kondisi ini Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa ini Tuhan. Kami percaya bahwa keputusan pemerintah untuk menjalankan Omnibus Law ini satu pemikiran yang panjang, yang sudah dipikirkan dengan baik untuk negara ini Tuhan. Kami masyarakat mungkin tidak banyak mengerti, tetapi kami percaya bahwa pemerintah itu ditetapkan oleh Tuhan. Tuhan memberikan hikmat bagi pemerintah kami Tuhan, itu dalam menjalankan setiap kebijakan-kebijakan. Kami berdoa biarlah apa yang sudah digumuli, sehingga DPR telah memutuskan Omnibus Law ini untuk menjadi arahan dalam menjalankan pemerintahan ke depan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami tolak segala kuasa-kuasa yang mencoba mengganggu bangsa ini, kelompok-kelompok radikal yang mungkin merusak bangsa ini. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah kuasa Roh Kudus menguasai bangsa ini. Kami bawa bangsa ini dalam tangan Tuhan. Angkatlah pandemi virus ini Tuhan. Kami boleh beraktivitas lagi Tuhan untuk menjadi berkat di tengah-tengah bangsa ini. Secara khusus bagi anak-anak-Mu, umat Kristen di negara ini, satukan kami dalam kasih-Mu Tuhan, supaya kami boleh bergandengan tangan tanpa membeda-bedakan denominasi, untuk sama-sama melayani dan memberkati bangsa ini. Tuhan, saat ini kami akan mendengar firman-Mu. Urapi hamba untuk menyampaikan isi hati Tuhan, dan urapi setiap anak-anak-Mu untuk dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Saudara, perhatikan ketika Tuhan menciptakan manusia, apa yang Tuhan berfirman, marilah kita menciptakan manusia, ya, serupa segambar dengan kita. Jadi ketika Tuhan menciptakan kita itu, Tuhan pikirkan, bukan sekedar berfirman lalu jadi, pikirkan. Lalu pemazmur di dalam Mazmur 139 ayat 13 hingga 14 juga menulis bahwa Tuhan itu menenun kita dengan tangannya sendiri. Jadi saya perhatikan bahwa apapun bentuk fisik kita, apapun bentuk warna kulit kita, ya, apapun rambut kita, kita itu semua berharga di mata Tuhan. Ya, manusia itu berharga bukan karena dia punya uang banyak, bukan karena dia punya mobil mewah, punya rumah mewah, tidak. Manusia itu berharga karena diciptakan dengan tangan Tuhan sendiri. Sebab itu Yesaya 43 ayat 4 berkata bahwa kita tuh berharga di mata Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan bukan saja pikirkan untuk menciptakan kita serupa segambar dengan Tuhan, tapi Tuhan juga punya rancangan. Yeremia 29 ayat 11 jelasnya, aku tahu, kata Tuhan, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan.
dan memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Dan saudara tahu, manusia itu diciptakan Tuhan dan ditempatkan Tuhan buat taman. Taman di Eden, lalu Tuhan menempatkan manusia itu sangat spesial. Sangat berharga manusia di mata Tuhan. Nah, itu rancangan Tuhan yang indah bagi kita sejak awal. Hanya satu yang Tuhan minta dari kita. Taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan. Menyedihkannya karena nenek moyang kita malah tidak taat kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Kita lahir bukan di taman di Eden. Kita lahir di luar. Di luar taman di Eden. Jadi kita memiliki pola pikir sebagai orang yang sudah berdosa. Ya, ini pola pikir lama yang saya katakan bahwa pola pikir awal sebetulnya dari Tuhan semuanya baik kan. Tapi kita lahir bukan di Taman Eden. Sehingga saat itu kita tidak punya pola pikir seperti itu. Kita lahir di luar Taman di Eden. Sehingga kita punya pola pikir kita lahir dalam kondisi apa? Sudah berdosa sejak dalam kandungan. Mazmur 51 ayat yang ke-7 berkata bahwa sejak dalam kandungan kita sudah berdosa. Nah, ini pola pikir lama kita. Bahwa kita sudah berdosa. Sebab itu dalam Roma 6 ayat 23a berkata bahwa upah dosa adalah maut. Itu pola pikir manusia yang lama. Ya, kita sudah berdosa dan upah dosa adalah maut. Kita sudah terpisah, sudah diusir keluar dari hadirat Tuhan. Kita sudah menjadi terkutuk. Dan kita hidup di bawah hukuman. Itu pola pikir kita yang lama. Kita membuat agama itu hanya upaya kita. Upaya kita untuk berbuat baik, beramal bakti, semoga Tuhan berkenan. Itu pola pikir kita yang lama. Hubungan kita dengan Tuhan begitu jauh. Kita berusaha semaksimal mungkin supaya berbuat baik, hidup saleh, supaya mudah-mudahan berkenan kepada Tuhan. Nah, sebab itu orang kalau masih hidup dengan pola pikir seperti ini, jangan coba-coba ganggu ibadah mereka loh. Orang Yahudi juga sangat marah kalau kita beberapa kali ke Israel dan melihat mereka sedang beribadah. Kalau kita sedang ganggu mereka, kita tidak mengikuti aturan-aturan mereka, wah, dimarahin. Kita masuk tempat suci dan kita tidak cuci tangan dan segala macam, wah. Karena itu buat mereka akan dapat pahala, akan mengganggu mereka. Nah, jadi kalau orang yang hidup dengan pola pikir yang lama, bahwa kita sedang berada dalam hukuman dosa, dan kita sedang berbuat baik, beramal baik, supaya mudah-mudahan pahala kita diterima di sisi Tuhan. Jangan coba-coba ganggu. Mereka akan sangat marah. Orang Yahudi juga, kalau mereka lagi puasa, ya jangan ganggu mereka. Bapak Ibu Saudara, kenapa orang Yahudi itu punya 613 aturan Taurat? Kenapa mereka berdoa meratap supaya mereka bisa bangun bait Allah? Karena ada 200-an kira-kira 200-an aturan Taurat yang dilakukannya di dalam bait Allah. Jadi kalau mereka tidak melakukan 613, mereka merasa bahwa pahala mereka akan berkurang. Nah itu. Jadi pola pikir yang lama adalah orang hidup di bawah hukuman. Jadi perbuatan-perbuatan yang baik, amal, saleh, kurban-kurban itu hanya upaya. Itu pola pikir yang lama. Jadi pola pikir yang lama adalah manusia hidup di bawah hukuman dosa. Tidak tahu, ya. Roma 3 ayat 23 juga berkata, manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia tidak pernah tahu jalan ke sorga. Semuanya mudah-mudahan. Lalu selalu ada berasa bahwa kayak terkutuk, kayak ada kesalahan. Sebab itu sudah perhatikan bahwa akhirnya manusia banyak hidup dalam dosa kan. Nah, lalu manusia juga dalam pola pikir yang lama. Hubungan antara manusia dengan Tuhan itu begitu jauh. Kita di bumi, Tuhan di sorga, nggak ketemu. Sangat jauh.
Upaya-upaya kitanya cuma untuk mencari Tuhan, tapi tidak mungkin bisa ketemu. Nah, itu pola pikir yang lama bahwa kita hidup di bawah hukuman dosa, kita terpisah dengan Tuhan, perbuatan-perbuatan baik kita, hidup saleh kita hanya mudah-mudahan. Nah, tetapi di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 dikatakan begini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bagian firman Tuhan ini seringkali kita khotbahkan, baca hamba Tuhan berkhotbah dengan tema pertobatan. Tapi malam hari ini saya lebih senang untuk menggunakan bahwa milikilah pola pikir yang baru. Bicara tentang pertobatan. Pertobatan di dalam bahasa Yunani itu dipakai kata metanoia. Metanoia. Jadi bukan sekedar misalnya dulu suka mencuri, sekarang tidak mencuri, suka dulu pembunuh, sekarang tidak membunuh. Bukan sekedar itu. Metanoia itu perubahan pola pikir. Nah, pola pikir yang lama tadi apa? Kita hidup di bawah hukuman dosa. Hubungan kita jauh dengan Tuhan. Dan perbuatan baik kita, hidup saleh kita, persembahan-persembahan kurban kita, semuanya apa? Mudah-mudahan amal dan perbuatan baik kita itu berkenan kepada Tuhan. Ya, itu pola pikir yang lama. Tetapi firman Tuhan katakan tadi dalam 2 Korintus 5 ayat 17, di dalam Kristus kita menjadi ciptaan yang baru. Kalau ciptaan yang baru, berarti pola pikir juga baru. Nah, sebab itu saat ini saya ingin supaya sebagai umat Kristen yang percaya kepada Kristus, kita berada di dalam Kristus. Kita harus memiliki pola pikir yang baru. Nah, kalau pola pikir yang lama, manusia hidup di bawah hukuman dosa, tetapi di dalam Kristus kita memiliki pola pikir yang baru, yaitu hukuman atas dosa kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengorbankan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Dia rela mati bagi kita. Nah, pola pikir kita yang baru adalah hukuman dosa kita sudah ditanggung oleh Kristus. Paulus menegaskan lagi dalam Roma 8 ayat 1. Di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman dosa. Tapi ingat, bukan berarti kita sengaja hidup dalam dosa. Berkali-kali saya harus ingatkan ini, ya. Karena kita tidak lagi menjadi hamba dosa, kita menjadi hamba kebenaran. Dalam Roma 6 ayat 16 dan seterusnya kita bisa lihat situ bahwa Tuhan sudah bebaskan kita. Memang hukuman dosa kita sudah ditanggung oleh Kristus supaya kita menjadi hamba kebenaran, hamba Tuhan, bukan hamba hantu, bukan menjadi hamba dosa lagi. Nah, ini pola pikir yang baru, bahwa kita tidak lagi hidup di bawah hukuman dosa, tetapi kita sudah mengalami pengampunan dosa dari Tuhan karena Tuhan Yesus telah datangnya, kehadirannya ke dunia ini untuk menanggung hukuman dosa ganti kita. Wah, luar biasa. Yang kedua, kalau pola pikir yang lama adalah Tuhan begitu jauh, ya, Tuhan di sorga begitu jauh, dan kita di bumi. Tetapi di dalam Kristus, Immanuel, Allah beserta kita. 1 Korintus 3 ayat 16 berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, di mana roh Allah diami dalam diri kita. Ya, jadi pola pikir kita yang baru dalam Kristus, kita tidak jauh lagi dari Tuhan. Sebab itu kita kalau berdoa kan juga tidak perlu teriak-teriak kan. Mana ada anak dan bapak ngomongnya teriak-teriak, "Bapak!" Nggak harus begitu kan ya. Karena hubungan kita begitu dekat. Kita memanggil Tuhan sebagai Abba, ya Bapa. Hubungan seperti anak dengan Bapa. Nah, itu pola pikir yang baru. Di dalam Kristus kita tidak lagi jauh. Karena Tuhan itu menjadi Immanuel, Elohim. Allah dekat dengan kita. Allah menyertai kita. Nah, itu pola pikir kita yang baru di dalam Kristus. Kalau pola pikir yang lama, manusia telah kehilangan, tidak tahu lagi jalan ke surga. Tetapi di dalam Kristus kita punya pola pikir yang baru.
Di dalam Kristus kita sudah tahu pasti jalan ke sorga, bukan mudah-mudahan. Sebab itu Yesus katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Hanya orang di dalam Kristus yang berani berkata bahwa aku memiliki jalan yang pasti ke sorga. Itu pola pikir yang baru di dalam Kristus. Metanoia berubah. Kalau saudara cuma berusaha supaya tidak membunuh, supaya tidak merokok, nanti bisa kembali lagi. Upaya kita tidak akan pernah mampu. Tetapi kita harus berubah. Pola pikir kita harus berubah. Lalu apa lagi? Kalau pola pikir yang lama adalah mari kita berusaha berbuat baik, hidup saleh, mempersembahkan korban supaya mudah-mudahan kita bisa mengumpulkan pahala yang cukup sebagai bekal kita ke surga. Pola pikir yang baru tidak begitu. Kita berbuat baik, kita hidup saleh bukan untuk mendapatkan pahala, tetapi untuk membalas kebaikan Tuhan bagi kita. Karena sesungguhnya keselamatan adalah anugerah dari Tuhan. Efesus 2 ayat 8 dan 9 bahwa kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan, bukan karena usaha kita. Sebab itu pola pikir kita yang baru dalam Kristus, kita berbuat baik, kita hidup saleh, ya, kita mempersembahkan korban, baik korban pujian, korban materi apapun, bukan untuk mendapatkan pahala. Orang Kristen jangan cuma mikirin, oh kalau saya kasih persembahan nanti 10 kali lipat, 20 kali lipat. Nah itu berarti pamrih. Tuhan bilang apa yang kita lakukan adalah untuk membalas kebaikan Tuhan. Makanya dalam Matius 25 ayat 40 katakan, apa yang kita lakukan itu kita lakukan kepada Tuhan. Pada jemaat di Kolose juga Tuhan Rasul Paulus katakan bahwa dalam Kolose 3:23, apapun yang kamu lakukan bukan kepada manusia tetapi sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Nah ini pola pikir yang baru di dalam Kristus. Makanya kalau orang Kristen mau diganggu kayak ibadah mau diganggu, mau gereja mau dihancurin, dia tenang aja, nggak pengaruh, nggak perlulah lapor ke Bareskrim, nggak perlu lapor ke pengadilan, nggak pengaruh. Tapi kalau orang yang hidup di bawah penghukuman dalam pola pikir yang lama, oh dia bisa berperkara, bisa dikatakan ini melecehkan agama. Tetapi di dalam Kristus kita punya pola pikir yang baru. Pertama apa tadi? Bahwa kita tidak lagi berada dalam hukuman dosa. Karena Tuhan Yesus telah menanggung hukuman dosa ganti kita. Yang kedua, kita tidak jauh. Tuhan ada dalam diri kita. Makanya orang Kristen jangan terlalu gampang kecewa, Tuhan ada dalam diri kita kok. Dan dia selalu ada untuk menolong kita. Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Lalu yang ketiga, orang Kristen itu tidak ragu lagi tentang jalan ke surga. Pola pikir kita yang baru itu bukan lagi kehilangan kemuliaan Allah. Kita sudah menemukan jalan yang pasti ke surga dalam Kristus. Lalu yang keempat, pola pikir yang baru. Orang Kristen itu kalau berbuat baik gak usah pamrih, gak usah undang wartawan lah supaya sorot, oh kita lagi berbuat baik. Gak perlu. Kita gak perlu menuntut orang untuk memuji-muji kita kok. Karena kita melakukannya bukan untuk dipuji orang, kita melakukannya sebagai ungkapan pujian syukur kita kepada Tuhan. Ya, itu pola pikir yang baru kalau kita sungguh-sungguh dalam Kristus. Nah, tentu saja kalau kita memiliki pola pikir yang baru bahwa Kristus sudah mati menanggung hukuman dosa kita, ya jangan berbuat dosa lah. Berhentilah merokok, berhentilah mabuk-mabukan, berhentilah narkoba, berhentilah percabulan, berhentilah berselisih dengan orang, menyimpan dendam, amarah. Berhentilah dengan opo-opo, pakatang, apapun itu ya. Jimat-jimat buang semua. Ya. Karena kita punya pola pikir yang baru. Tuhan Yesus sudah mati menanggung hukuman dosa kita. Yang kedua, ingat, Tuhan ada dalam diri kita. Jangan kecewakan Tuhan. Kalau saudara punya pergumulan, tenang aja. Tenang dan berdoa, Tuhan, aku punya pergumulan, aku sedang sakit. Ngomong aja. Dia berkuasa dan dia ada dalam diri kita, tidak jauh. Dan saya tidak jemu-jemu untuk menyampaikan ini. Jangan sekali-kali meninggalkan imanmu kepada Tuhan Yesus. Saudara tidak akan pernah menemukan kepastian ke sorga
di luar Kristus. Tapi saya selalu ingatkan, tapi kita jangan ngomong dong kalau di luar Kristus masuk neraka, itu bukan hak kita. Tetapi kita hanya menemukan kepastian ke surga di dalam Kristus. Dan yang keempat, ingat, kita berbuat baik bukan untuk dipuji orang. Umat Kristus itu berbuat baik, beramal itu adalah ungkapan syukur kita pada Tuhan. Tangan kanan kasih, tangan kiri tidak boleh tahu. Tangan kiri kasih, tangan kanan tidak boleh tahu. Tidak perlu begitu. Tidak perlu untuk menggambar-gambar, untuk pamerlah perbuatan baik. Perbuatan baik tanpa pamrih itulah hidup normal kita sebagai umat Kristen yang memiliki pola pikir yang baru di dalam Kristus. Doa saya supaya iman kita semakin bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Kristus. Saya percaya kalau kita semakin bergaul intim dengan Tuhan, semakin mengenal Tuhan, kita semakin dibaharui pola pikir kita, semakin serupa dengan Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Sebelum kita akan terima doa berkat, saya ingin ajak kita untuk sama-sama kita naikkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kembali dalam kehidupan kita, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami semua dengan kasih-Nya dan berikan kepada kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan berikan kepada kami damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat ini dan kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan berkati kita semua. Sampai bertemu